Apakah Anda burung nyasar, atau elang? Burung nyasar akan berkumpul di mana ada bangkai. Jangan pernah percaya dengan mudah. Lukas pasal 17 ayat 37 dan Matius pasal 24 ayat 28 tidak secara sempurna sejajar satu sama lain. Apa yang Matius dan Lukas ingin katakan berbeda? Kata tubuh sebagai lawan dari casing sangat penting untuk memahami perbedaannya. Yesus mengorbankan hidup tubuhnya. Kata yang diterjemahkan sebagai elang dapat merujuk pada elang atau burung pemakan bangkai. Elang tertarik pada tubuh yang hidup, sedangkan burung nyasar tertarik pada bangkai. Antikristus adalah bangkai, dan dia menarik burung nyasar. Hati-hati dengan kesamaan yang mengejutkan antara yang palsu dan yang asli. Burung nyasar dan elang, tubuh baik hidup maupun mati. Antikristus dan Kristus akan sangat mirip satu sama lain. Iblis juga mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Dukun sama mahirnya dalam berbahasa roh, seperti halnya orang Kristen. Meskipun apa yang mereka katakan berasal dari iblis, orang mungkin berbicara atas nama Tuhan. Tidak semua orang yang dapat membangkitkan orang mati melakukannya dengan menggunakan kuasa Tuhan. Memiliki kemampuan untuk menyortir sangat penting. Tergantung pada sifat kita bisa tertipu atau tidak. Sifat Anda menjadi elemen penentu untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Pilihannya adalah antara Kolose pasal 3 ayat 2 dan Roma pasal 12 ayat 12. Orang Kristen seharusnya tidak terikat dengan dunia, karena pikiran Tuhan tidak tertuju pada hal-hal duniawi, menurut 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Amati semua yang Anda lihat, bisa secara detail. Lihatlah sekeliling kita, apakah Anda melihat hal-hal yang bertahan selamanya? Dalam beberapa tahun, mimbar ini tidak akan digunakan lagi. Masa kejayaan Kekaisaran Yunani kuno telah berakhir. Masa kejayaan Kekaisaran Tiongkok kuno telah berakhir. Faktanya, Anda dan saya akan segera mati secara fisik. Semua yang bisa kita lihat bersifat sementara. Ini adalah pernyataan faktual yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Hal-hal yang abadi adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat. Contoh kebajikan yang tidak terlihat adalah cinta, kebaikan, kebenaran, kebaikan, dan kemurahan hati. Masalah roh adalah pikiran, roh, jiwa, dan lain-lain. Ubah pandangan materialistis Anda agar tidak tertipu oleh antikristus. Naluri elang adalah bersarang di tempat yang tinggi.
memiliki ketajaman visual yang luar biasa. Salah satu spesies elang, yang lebih kecil, dapat melihat sesuatu yang sebanding dengan melihat jarum, dari jarak 3 mil, menurut sebuah artikel yang saya baca, hampir 5 km. Dapatkah Anda melihat dengan jelas hal-hal rohani? Sangat cerdas dalam mengumpulkan mangsa, dan merawat anak-anaknya, sangat sabar dan penyayang kepada anak-anaknya, seperti Tuhan sendiri, cepat menyelesaikan hal-hal yang perlu dilakukan. Ulangan pasal 28 ayat 49. Menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap ular, memiliki vitalitas spiritual yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Orang Kristen yang lebih sibuk dengan pekerjaan, keuangan, rumah, mobil, pekerjaan yang akan datang, dan harta benda lainnya, lebih peduli dengan dunia materi. Nah, jangan terlalu bersemangat saat membahas hal-hal rohani. Akibatnya, mereka tidak dapat ditemukan di sisi ini atau sisi itu. Tapi, Anda tidak bisa lolos dengan bertindak seperti itu dalam firman Tuhan. Karena pada akhirnya, salah satu sifat itu akan mengendalikanmu. Jika kita ingin bertahan dalam pemerintahan antikristus, kita harus menjadi Raja Wali. Pelajaran dari baris-baris ini adalah, jika kita ingin bertahan hidup, Allah menjadikan kita sebagai Raja Wali. Anda harus menjadi elang, jika Anda ingin bertahan hidup di hari-hari terakhir ini, terutama selama pemerintahan antikristus. Jalan hidup Anda harus benar-benar berubah. Seluruh rangkaian nilai Anda harus berubah. Jangan terlalu sibuk memikirkan hal-hal fana. Mobil ini tampak menakjubkan, sangat menyenangkan, tetapi setelah hanya 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, ia telah kehilangan semua pesonanya dan sekarang menjadi bencana total. Mengapa Anda begitu tertarik dengan hal-hal yang hanya terlihat oleh mata? Kemudian, Anda menukarnya dengan bangkai lain, yang juga cepat kedaluarsa. Carilah hal-hal yang akan selalu ada. Apa gunanya mengalami dan hidup dari bangkai? Mengandalkan hal-hal kekal untuk mendukung Anda.